hati-hati Om Ino. Banyak trader bangkrut itu gara-gara trading pakai duitnya sendiri. Oh, itu. Ya. Kalau nggak pakai duitnya sendiri. Nah ini kan kemarin sempat heboh. Oh ya. bener Pak Aye, maka kita kalau trading pakai duitnya orang, jadi kita kan nggak rugi. Bukan begitu maksudnya. Nah, terus gimana? Coba mungkin bisa diklarifikasi nih. Iya, artinya gini. Kampus Trader Indonesia. Yes! Profit. Yes, yes, yes! Kampus Trader Indonesia. Yes. Profit. Yes, yes, yes! Oke, berarti sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kolaborasi dengan Bapak Ahmad Yusuf, ya, pelaku dari owner dari Kampus Trader Indonesia, betul ya Pak? Ya, kira-kira begitu ya. Jadi di kolaborasi kali ini kita akan membahas tentang, ya sebenarnya mungkin teman-teman yang tergabung di CTI kan belum tahu banyak profil dari Pak Ahmad Yusuf ya. Mungkin kalau yang yang teman-teman yang sudah lama kenal pasti sudah mengerti. Tapi biasanya orang kalau masuk ke grup korek kan belum tahu tentang ini yang adminnya siapa gitu Pak. Mungkin teman-teman anak-anak milenial ya itu kan belum tahu tentang siapa sih gitu. Oke, mungkin Pak Ahmad Yusuf bisa menerangkan apa misinya atau gimana gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman trader Indonesia? Sehat selalu ya. Yang penting di masa pandemi ini jaga kondisi kesehatan, jangan lupa minum air putih yang banyak, jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kelelahan, jaga makan. Kalau bagi trader yang paling penting itu jaga akun ya, jangan sampai MC. Karena kalau MC ya COVID gini wis tambah rekoso ya. Karena di mana-mana cari kerja susah. Oke, mengenai siapa sebetulnya owner CTI atau Ahmad Yusuf, itu memang tidak banyak yang kenal. Penampilannya pun ngasal ya, kalau dibilang tidak tampil prestis, jadi ngalir gitu aja. Memang kehidupan saya sehari-harinya itu nggak ada rekayasa apapun. Apa yang dilihat itu adalah real. Jadi kalau saya lagi nyantai ya seperti itu, kalau saya lagi berpakaian dinas ya seperti itu ya. Jadi saya adalah seorang trader biasa yang mengenal dunia trading itu dengan penuh kebencian. Itu cukup penuh dengan kebencian gimana nih Pak? Iya, ceritanya itu begini. Saya kalau lihat chat itu kan nggak dongplas itu bahasa Indonesia apa ya? Tidak mengerti sama sekali. Tidak mengerti sama sekali. Jadi apa itu chat, apa itu angka-angka bergerak naik turun, kemudian merah, hijau, merah, hijau. Kemudian ngapain sih itu diliatin terus. Nah saya nggak ngerti, saya saya lewati gitu aja. Tapi ketika menemukan sebuah broker berwarna tertentu ya, waktu itu warnanya cukup banyak waktu di era saya, karena kita bisa online, bisa internetan itu sudah senangnya minta ampun kegiranan, karena kita tidak mudah mendapatkan akses internet di kala itu. Jadi saya tertarik dengan broker yang menawarkan bisa deposit sebesar $1.
saya ngelihat oh $1 ini berarti uang saku, ini uang jajan, uang yang mudah saya dapatkan, dan saya sering mengeluarkan senilai itu, maka saya coba. Nah, ketika mencoba tetap nggak paham ya, namanya juga di era itu nyari mentor itu kok ya susah setengah mati. Saya juga nggak ngerti mesti belajar ke siapa, nyari siapa. Nah, saya juga menemukan banyak website pun masih translate-nya masih belum sebagus sekarang ya, masih banyak yang bahasa asing. Saya asal nyoba aja, nyoba memahami dengan cara saya sendiri, hingga sekarang terjadi sebuah proses yang disebut otodidak. Dan memang saya punya jiwa otodidak. Jadi beberapa teman saya menilai saya ini kalau dipancing dengan sebuah hal yang membuat penasaran, saya akan mencari tahu sampai ketemu solusinya, sampai ketemu pemahamannya. Dan saya bisa merumuskan masalah itu, sehingga saya dengan mudah berhasil memahami trading dengan sederhana, bukan dengan sesuai buku ya, tapi sesuai apa yang saya baca sesuai di apa internet. yang sepemahamannya Pak Iya. Yusuf ya. Iya. Kemudian berkembang cerita. Kalau boleh tahu nih Pak, Ya. sebelumnya mengenal trading itu tahun berapa nih Pak? Kalau Pak Ahmad? Itu waktu saya di kantor. Jadi ceritanya saya ada di Telkom. Kalau di Telkom itu saya nggak perlu ke warnet. Saat itu warnet laris. Jadi kalau saya tidak di Telkom, ada kebutuhan internet adalah ke warnet, dan itu pun nggak ada 4G. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan akses internet. Android pun waktu itu masih belum ada ya. Kita masih pakai handphone. BlackBerry mungkin Pak ya? Oh, sebelum BlackBerry malah. BlackBerry. Ya, sebelum BlackBerry itu di tahun 2007. Kemudian kita kalau handphone ada suara polifonik itu kita udah seneng. Ruton Ya kan, Pak. waktu iya. Kita sudah senang sekali. Kemudian bisa membuat ringtone sendiri dengan ringtone lagu tertentu ya, yang polifonik itu. Ya. Kemudian akhirnya saya memilih Telkom sebagai tempat belajar forex. Pada saat teman-teman itu pulang, saya tidak pulang. Saya alasannya lembur di kantor, padahal lembur internetan, karena di sana saya mudah mendapatkan akses. Kemudian perlengkapannya juga tinggal pilih ya, di seluruh meja ada komputer tersedia, tinggal pilih mau pilih yang meja mana. Jadi seperti itu. Kemudian alhamdulillah saya berhasil menjadi seorang trader, dan selama 3 tahun sukses. Itu tahun berapa tuh Pak? 2007, 2008, 2009. Akhirnya saya selama 3 tahun sukses MC. Astagfirullah. Ya. Ya, Jadi ya. itu sebuah prestasi yang saya capai saat itu, dan saya menamakan itu bukan kegagalan. Kalau orang lain bilang gagal, saya bilang itu adalah penemuan. Jadi saya menemukan cara MC. Betul. Saya selalu punya kebiasaan dari dulu positive thinking. Kalau melihat yang salah, saya selalu melihat sisi baiknya. Kalau melihat itu rugi atau apa, itu saya selalu melihat sisi baiknya. Hingga sampai sekarang kebiasaan itu masih terjadi. Jadi saya merasa beruntung sekali bisa MC berulang-ulang. Akhirnya saya jadi trader hingga saat ini, dan saya pure trader. Kalau nggak ada agenda mengajar, jadi IB atau apapun, saya tetap trading, dan saya dapat income dari forex. Nah, masih beberapa orang juga meragukan apakah saya trader beneran atau enggak. Kok sudah sekian lama nggak jadi sultan. Jadi memang forex bukan tempat untuk menjadi kaya raya dalam waktu cepat. Itu butuh proses yang sangat panjang, apalagi kalau kita memiliki kapital atau nilai deposit yang rendah. Jadi jangan mimpi menjadi kaya raya. Saya sudah mencobanya soalnya. Itu Mino gambarannya. Nah, kalau waktu pertama kali Pak Aye ini kenal trading nih Pak, Ya. kendalanya itu apa sih Pak? Kan mungkin yang dihadapi sama Pak Aye bertahun-tahun yang lalu, mungkin bisa di-sharingin. Kalau kendala Pak Aye waktu pertama kali kenal trading itu gimana? Pemahaman apanya gitu yang
sulit mungkin gitu. Saya melihat di situ kan ada tulisan definisi perdagangan mata uang antar negara. Kemudian saya langsung mindsetnya, oh berarti jual beli. Nah, berarti mindset saya adalah membeli sesuatu yang nilainya rendah atau murah dan menjual sesuatu yang nilainya mahal atau tinggi. Nah, dari situ akhirnya saya terapkan dengan logika itu saja. Saya melihat kehidupan perdagangan di luar. Cuman di situ perbedaannya adalah kalau di luar itu membeli itu adalah pula. Jadi sebelum bisa jualan di luar membeli dulu. Nah, membeli di luar kalau di forex itu adalah transaksi atau open posisi. Nah, saya memahami seperti itu. Open posisi bisa langsung buy atau sell. Ya, seperti itu. Tapi ya akhirnya terus menerus saya MC dan makin hari memang saya makin tambah pinter. Saya mengakui pengetahuan saya tambah banyak. Cuman menjadikan makin tidak ada hal yang saya capai karena saya kehilangan uang terus menerus dan lama-lama klimaks makin besar, sehingga saya ketika gajian dari Telkom jam 12 saya deposit sekitar jam 1, jam 3 itu sudah MC, sehingga saya cuma delek-delek, aduh piye nyambut gawe sesasi gitu ya, kita kerja sebulan. Iya, ini aduh pasti ada yang salah ini. Nggak mungkin kita tambah pinter kok nggak tambah ada hasil, kok tambah hancur, tambah runyam. Ini yang salah di mana ini? Karena semakin banyak teknikal yang saya pelajari, saya tahu ada moving average, Fibonacci dan lain sebagainya. Tapi kenapa seperti itu yang terjadi? Nah, itu adalah fakta. Kalau menurut Pak Aye, sebenarnya faktor utama trader itu kalau menjadi gagal margin call, stop out atau apapun lah istilahnya itu, menurut Pak Aye itu karena faktor apa, Pak? Akhirnya sekarang trading itu mudah, profit itu mudah, dan trading itu ya WD. Jadi ini Om Ino, saya mau tanya sama Om Ino aja ya. Ini apa Om? Rokok. Oke. Ternyata Om Ino tahu kalau itu rokok. Oke, saya akan tanya lagi, ini apa Om? Apa? Ini? Sama. Terus rokok. Oke. Iya. Ini Om, apa Om? Ya. Pak Samsu. Dari 3 pertanyaan sudah mulai berbeda ya. Ya. Oke, saya akan tanya lagi Om. Ini apa Om? Bungkus rokok. Oke, sudah berbeda. Nah, saya tanya lagi Om, apa ini? Ya, bungkus rokok. Oke. Jadi kita mendapatkan jawaban beberapa dari barang yang seperti ini dari Om Ino. Ya. Oke ya. Nah, sekarang itu berikan pertanyaan kepada saya. Maka jawaban saya ini adalah rokok Magnum, isi 12 batang, pabrik Jisamsu, warnanya putih rokoknya. Jadi warnanya putih seperti ini. Ini kalau dirokok 1 slop sehari, tubuh manusia akan bermasalah. Kalau 1 pak, 2 pak, manusia masih mampu menyesuaikan dengan racun yang masuk ke tubuhnya. Kandungan tarnya sekian, kandungan nikotin sekian. Ini kalau kita beli di Indomaret 18.500. Kalau saya beli di tempat grosir 16.500. Ya. Oke ya, sudah berbeda ya? Ya. Oke, nah ini masalahnya hanya rokok. Sekarang permasalahannya apa itu forex? Nah, kalau sudut pandang kita itu terlalu minim terhadap forex, terlalu sempit, kemudian terlalu idealis, dan kita nggak mau mengembangkan pengetahuan seluas mungkin. Ya seperti itu, seperti yang saya alami. Saya akhirnya bangkrut terus menerus. Akhirnya ketika saya mengenal bahwa forex itu adalah seperti cara saya mengenal rokok, akhirnya trading itu mudah. Paham ya? Jadi ternyata akhirnya saya mengambil kesimpulan, apapun bisnisnya, sukses itu hanya dimulai dari mindset. Betul. Setuju. Ya, nggak pinter pun nggak ada masalah, tapi bisa profit. Profit kan nggak harus pinter. Karena faktanya orang-orang pinter seangkatan saya waktu sekolah itu nyari kerjanya susah.
Ya itu fakta. Ternyata yang tahu rumusan cara kerja, cara nyari duit, ternyata yang dulu sekolahnya nggak pinter itu mereka sukses. Bahkan mereka punya pekerja itu S1, S2 yang dulu jadi temannya, yang dulu adalah juara 1 itu malah jadi manajernya, jadi apanya kayak gitu. Pak, kalau di grup CTI ini kan ada beberapa banyak ya mungkin ya. Si banyaknya kan pemula nih Pak. Ya. Oke. Dan sepertinya kita kan bisa melihatnya banyaknya silent reader ya Pak ya. Iya. Silent reader. Karena kalau yang bisa kita sampaikan ke pemula atau mungkin Pak Aye yang sebagai senior di sini gitu ya, ekspektasinya, memberikan ekspektasi tentang forex ke pemula tuh sebaiknya gimana Pak? Jangan trading dulu, hanya itu aja. Itu jangan trading dulu ya? Ya jangan trading dulu, tapi segera cari. Karena kegagalan ini saya melihat trader ini kan banyak saya temukan dalam status trader salah asuh. Oh, gimana tuh Pak? Banyak sekali ini. Jadi arus informasi yang berkembang di trader, rating tertinggi itu dari teman kepada teman. Oke. Teman yang memberitahu bukan seorang pakar. Informasinya akan ada dan pemberi informasi tidak sadar bahwa itu bisa membunuh temennya. Bro, aku punya bisnis bagus nih. Kemarin tak coba deposit 100, setelah 2 minggu dapat 150. Cobaan bro, itu bagus. Itu salah nggak? Enggak sih. Ya, yang dikasih tahu pasti kepingin. Akhirnya mencoba, akhirnya berhasil. Kemudian dia mencari temannya yang memberitahu informasi awal, menceritakan keberhasilannya. Bro, iya bro, bener bro, waktu lo kasih tahu gue tentang bisnis yang itu bener, gue juga dapat 150, tapi selama 3 minggu bukan 2 minggu. Lo sendiri gimana bro? Nah, dia balik tanya kepada teman yang ngasih tahu. Jawabannya ada, aku sudah berhenti, uangku sudah habis. Maka setelah nggak lama, yang orang terakhir itu sama bangkrut. Pak Aye, kalau saya boleh tahu, CTI ini berdirinya kapan sih Pak? CTI itu grup yang berganti wajah ya, berganti warna. Dulu itu milik TBAY, karena tidak terurus, grupnya sangat banyak, saya mencari leader sangat susah di saat itu. Akhirnya saya ketemu beberapa orang di Jakarta membentuk RTI. Oh, RTI ya. Ya, akhirnya saya di sana mencoba berapresiasi, berkarya dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak tertampung. Karena agak unik sih grupnya. Jadi akhirnya saya memilih kalau nggak sesuai cukup mengganggu di situ, karena saya lebih cenderung kepada kepemihakan trader Indonesia ya. Saya akhirnya membentuk Kampus Trader Indonesia, yang itu adalah grup lama, saya rubah namanya, dan itu kira-kira 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Berarti 2017-an kurang lebih kayaknya. Ya, dan itu tidak mengejar kuantitas. Saya mengejar kualitas, jadi jumlah anggotanya sedikit. Karena yang saya blokir sudah hampir 1.500. Wow. Enggak. Adminnya galak berarti Pak ya? Bukan galak, saya justru bukan galak ya, saya justru melindungi komunitas tepatnya mungkin. Saya juga melindungi yang moduser itu, jangan sampai dia diomali-omali korban. Maka sebelum diomali-omali korban, saya blokir duluan. Pak, dengar-dengar kan Bapak kan juga ada buka kelas edukasi ya? Betul ya? TBAY, trading bersama itu. Betul. Nah, kalau di
TBAI ini mungkin bisa dikasih highlightnya Pak atau preview sebenarnya yang diajarkan di kelas tersebut apa? Highlightnya aja Pak, jangan semuanya ya. Oke. Ya, intinya teknik itu hanya beberapa persen dan saya tidak pernah menyarankan menggunakan teknik yang diajarkan di sana. Saya persilahkan teman-teman mencari teknik sendiri. Jadi di situ saya merumuskan sebuah temuan rumusan keberhasilan yang akhirnya bisa berlaku secara umum dan bisa dibawa ke ranah akademis karena pernah saya bawa ke kemudian saya jadikan materi baku yaitu seputar mempersiapkan orangnya itu isinya apa aja ya macam-macam lah. Jadi trader itu bukan perkara di teknik sebaik apapun di tangan orang yang tidak mampu mengendalikan diri percuma. Jadi yang dibentuk adalah orangnya. Nah di TBAY pas banget kalau mencari edukasi yang seperti itu. Dan sayangnya tidak banyak yang suka, rata-rata suka teknik yang bagus, yang win rate-nya tinggi, yang apapun, tapi nanti mental seseorang akan teruji saat seperti kemarin FOMC itu baru mental trader diuji. Kalau teknik apapun pada saat sideway atau swing daily, weekly, ya buy sell profit semua itu. Mau menginap sehari 2 hari pasti akan clear. Tapi kalau sudah running kayak kemarin baru seorang trader itu diuji kemampuannya. Jadi caranya mungkin kalau market sideways mau nge-buy atau mau nge-sell harganya pasti kejemput semua gitu ya Pak ya? Iya, cuman bolak-balik aja di harga itu. Nah itu yang disikapi akhirnya trader merasa sudah mampu. Nah pada saat trading ya baru kemarin sebenarnya banyak sih yang MC, cuman enggak mungkin pada malu ya, tapi saya tahu karena di kelas saya juga yang dulu saya gadang-gadang pinter itu ya mulai over ya, iya mulai MC juga bahkan ludes uangnya pada sudah tembus sampai WD mulai dari awal deposit itu $500 sampai tembus WD sampai 11.000. Saya udah bangga karena itu melebihi kemampuan saya. Sementara saya tradingnya relax semampunya, kalau nggak mood ya ada minus cut loss atau apa, tidur atau gimana. Karena buat saya trading itu hanya instrumen mendapatkan uang, bukan sebuah kebanggaan yang wah aku trader hebat. Enggak sih, selama udah dapat uang kita kan hanya cari manfaat. Trading itu hanya cari manfaat. Kalau profit ya di WD, kalau nggak di WD menurut saya percuma, cuma menunggu angka di akun trading nggak ada manfaat sama sekali. Kalau dilihat dari sini apa teknik tradingnya Pak Ai ini bukan tipikal kompon? Bukan. Teknik saya itu teknik yang sangat realistis karena moving average yang dipakai oleh banyak trader ya. Bukan kompon. Kompon itu bukan nggak ada kaitannya dengan teknik, tapi dia kaitannya dengan manajemen keuangan. Nah di sini yang saya sebut money management. Kalau orang-orang menyebut money management di luar dengan pengaturan lot, itu di TBAY disebutnya risk management. Kita sangat berbeda dengan edukasi di luar. Cuma saya nggak mau melawan mereka karena masing-masing punya cara menjelaskannya. Tekniknya Pak Ai sistem cut loss kayaknya nih ya, apa sistem stop loss ya kayaknya ya? Enggak sih, enggak. Kita membebaskan trader bebas membentuk dirinya. Karena gini, kalau ada yang tidak suka dengan stop loss, dipaksa pakai stop loss juga nggak bisa. Jadi biarkan trader itu menyenangi apa yang dia sukai selama mindsetnya sudah benar. Dia akan tahu kalau sudah nggak mampu dipertahankan harus di cut loss, itu dia akan tahu dan dia akan legowo. Yang suka lot gede saya biarkan lot gede, silakan pakai lot gede. Yang nggak pakai, yang nggak bisa MC gimana caranya? Pak, kemarin kan beberapa hari yang lalu ada status soal masalah trading for living. Oh iya. Kalau
Pak Aye sendiri kalau saat ini bisa dikatakan trading for living nggak sih, Pak, sebenarnya Pak yang dirasakan kemarin? Fasenya sudah saya lewati dan saya tidak menyukai. Oke. Jadi trading for living itu cenderung konsumtif. Kita akan cenderung memiliki lifestyle yang prestis ya. Mungkin Karena gini Pak, membanggakan kehidupan. Mungkin maksudnya membeli barang yang diinginkan, bukan barang yang dibutuhkan, mungkin gitu kali Pak. Enggak juga sih Konsumtif penjelasannya. gitu. Ya konsumtif itu jadi ya over ya, pembeliannya over. Beli baju harusnya satu cukup dua, yang murah cukup jadi yang mahal. over ya, bukan Ya. bukan yang dibutuhkan atau diinginkan, bukan. Akhirnya karena saya pernah mengalami kondisi yang merugikan, jadi suatu saat akun saya itu mabut tidak karu-karuan, saya nggak punya income, kemudian saya mulai lagi dari bawah dan itu sangat sulit, dan saya baru menyadari trading for living itu sangat buruk buat saya, sehingga sekarang saya trading for business. Nice. Ya. Jadi kalau saya WD kira-kira jumlahnya banyak, tetap kehidupan saya sederhana. Ya, kemudian saya mengantar istri saya ke toko emas membeli yang LM. Selalu saya gitu kan. Jadi kita pada saat punya uang itu sebetulnya sebuah kesempatan kita untuk berjaga-jaga, menyisihkan, bukan untuk konsumtif. Ya benar-benar investasi maksudnya ya Pak ya, maksudnya kalau terjadi sesuatu hal di kedepannya menjual emas itu kan lebih mudah jika dibandingkan barang lainnya, mungkin gitu Pak ya. Ya, itu sisi lain, sisi di materi edukasi TBAI menjelaskan bahwa itu adalah kondisi hedging. Jadi saat nilai investasi kita di perdagangan itu equity-nya drop, itu mungkin nilai emas yang kita miliki nilainya naik. Jadi seperti itu. Karena uang itu nilainya akan menurun terus. Misalnya saya punya uang sebesar 10 juta tahun ini, maka 2 tahun lagi tetap 10 juta, tapi nilainya berkurang banyak. Maka kalau saya punya emas itu menjadi hedging. Kalau ini jadi pertanyaan menarik Pak. Iya. Kalau Pak Aye sendiri nih, kan bisa dibilang Pak Aye ini kan praktisi lah ya, praktisi forex. Oke. Gitu ya. Iya. Ya kalau Pak Aye sendiri kalau melihat sebuah broker forex, oke, saya mau di trading di broker A, di broker B, broker C gitu lah ya. Itu yang kalau Pak Aye sendiri merhatiinnya tuh apanya kalau dari sebuah broker? Mungkin bisa di-sharingin Pak. Oke, kalau broker saya nggak mau puyeng ya. Broker itu kan seperti kita juga, kita trading, kita butuh duit. Broker juga sih. Dia pemiliknya kan manusia juga, orang yang butuh duit. Jadi wajar kalau broker itu mencari cara supaya dapat uang dengan berbagai bentuk layanan, bonus-bonus dan lain sebagainya untuk menarik klien, itu menurut saya wajar. Kemudian jika ada masalah mengenai pembayaran dan lain sebagainya, nah itu lihat dulu kasusnya. Jangan-jangan karena ada sebuah pelanggaran atau apa, jadi kita mesti mengenal aturan mainnya dulu. Nah, kalau aturan main itu kita udah anggap oke lah, ini wajar, maka ya sudah kita buka di situ, kemudian kita trading. Kemudian buat teman-teman yang masih angkanya itu relatif kecil, jangan terlalu pusing mikirin broker. Yang penting Anda jangan sampai MC, itu aja sudah sangat bagus. Nah, kalau angkanya sudah relatif banyak, memang harus selektif memilih broker. Karena di luaran broker itu semua punya potensi. Semua perusahaan punya potensi nakal. Dan ternyata bukan hanya perusahaan, trader pun punya potensi nakal. Nakal ini dalam arti mungkin nakal yang positif ya, nakal bukan nimpuk atau merugikan, enggak ya, tapi nakal dalam
mensikapi sebuah sistem ya, kali atau apa gitu ya, dengan trade balance kalau trader ya. Kalau broker mungkin dengan Wah itu mungkin yang angkat spreadnya lama melar mungkin, Pak. trade atau apa ya. Iya, iya. Iya, buat saya itu ya boleh-boleh aja. Makanya jangan pakai lot gede supaya nggak bermasalah. Pakai lot yang baik-baik. Jadi masalah faktor kayak spread, apa komisi, free swap itu tidak menjadi patokannya Pak Ayi. Gak apa-apa, saya trading bulan-bulan, ada 6 bulan terakhir ini lebih ya. Saya buka di akun yang di situ kena swipe. Ya nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah itu, ya. Itu wajar. Jadi kalau kan banyak ya teman-teman pemula mungkin kan, ya kok ada swipe-nya, kesannya kayak entry-nya 10 lot gitu loh Pak. Iya, dan mereka tanya ke saya, Pak ada broker yang spreadnya tipis nggak? Wah ada ini, setipis Sutra ini, bagus ini kalau mau. Setelah tak kasih besok MC juga sih. Jadi masalahnya Iya. bukan pada brokernya ya Pak ya. Bukan, kalau bisa trading di broker manapun nggak ada masalah. Paling hanya keuntungannya nggak bisa optimal karena kena swipe, kena komisi, hanya itu. Kalau mayoritas pemula kan juga menanyakan soal minimal deposit Pak. Iya. Kan? Ya kan. Ini Kalau agak sulit ini. menurut Pak Aye, untuk sekelas pemula sekalipun nih Pak, kalau pemula Iya. ingin mendapatkan hasil yang tanda kutip optimal ya Pak ya, Oke. optimal, ya, arti kata ya bukan dapat sesen 2 sen gitu ya. Iya. Menurut Pak Aye, modal minimal yang bisa dianggap sebagai pemasukan per bulan lah, kita jangan ngomong Oke. harian atau mingguan Pak ya. Iya. Per bulan tuh minimalnya di mana kalau menurut Pak Aye ini? Ini sulit ini. Ini kalau di saya bahas bisa 1 bulan. Waduh. Iya, betul. Iya. Karena di situ parameternya sangat banyak ya. Jadi itu tidak lepas dari awal. Kenapa memilih bisnis forex? Oke. Buat main-main, buat aktif income utama, atau buat nilai tambah bayar listrik tiap bulan, Ya. atau apa? Nah Ya. itu kan beragam itu ya. Ya pasti. Masing-masing pilihan yang yang dimiliki trader itu nanti akan menjelaskan kelanjutannya menjadi rumusannya berbeda. Nah, Jadi ini berapa? iya, jadi ini kalau mau bahas kayaknya saya harus webinar terus menerus ini di Zero Market. Siap. Jadi misalnya kita ambil satu contoh aja, kita Oke. hanya pengen hidup dari forex, nggak ada pekerjaan lain gitu ya. Supaya gampang kita jelasnya, mengerucut kepada satu titik aja dulu. Oke. Itu juga masih susah. Walaupun sudah mengerucut, tapi penjelasannya orang itu ada di mana? Orang itu ada di Papua, di Jakarta, di Jogja, atau di mana? Kalau di Jakarta otomatis nilainya berbeda. Kalau di Jogja kita itu murah kalau hidup di Jogja. Kayaknya lebih masuk ke living cost, bahasa Indonesianya itu apa? Iya, Biaya karena hidup kan- per bulannya tiap orang berbeda-beda. Jadi pertama lihat KFM. KFM itu adalah kebutuhan fisik minimum di tempat tersebut. Kalau sudah ketemu itu, anggap itu adalah target utamanya. Artinya hanya bisa hidup, nggak bisa piknik, nggak bisa weekend, cuman makan, cuman bisa beli pulsa, bisa beli bensin, pokoknya hidup aja lah, hidup normal ya. Ya. Nah itu adalah tetap tidak diketahui kebutuhan modalnya berapa. Jadi faktornya bisa sangat beragam, maksudnya Beragam karena begini, nanti begitu trading angka yang pernah dibuat itu bisa palsu. seperti kalau sudah Misalnya gini, siapa sih trader yang nggak bisa trading 1% per hari? Oke, semua orang akunya bisa dan bilang itu kecil loh. Nah coba lakukan, nggak bisa itu. sulit.
Pada saat dia bisa beberapa kali, oke, sekarang pertanyaan saya adalah itu skill atau itu luck? Nah, itu. Ya. Kalau itu skill, gampang, semuanya bisa diurus gampang, mau rumah, mobil, apapun menjadi mudah. Yang namanya skill itu ini ada meja ini. Ya. Saya pukul-pukul. Saya tukang kayu pembuat meja ini. Sudah bikin 100 meja. Oke. Om Ino pesan ke saya. Oke, tenang Om Ino, besok saya antar, seminggu lagi pasti jadi. Karena saya sudah membuat sebanyak 100 meja yang sama. Karena itu skill. Kalau itu bukan skill, jawaban saya adalah begini. Oh maaf Om Ino, kemarin itu kebetulan saya bikin meja itu kebetulan kok bisa jadi, saya nggak tahu gimana caranya. Ya. Jadi bukan skill. Iya, bukan skill. Nah, di forex ini itu profit itu susah dideteksi itu skill atau bukan. Maka teman-teman TPAY tak sarankan Anda nggak usah mikir profit, tapi Anda memikirkan di level mana Anda memiliki skill serendah apapun. Kalau itu skill itu menjadi mudah. Misalnya kita punya skill hanya 0,2% per hari, yang pasti mampu kita dapatkan dalam kondisi market apapun, entah sideways, swing, trending atau apapun, maka itu bisa menjadi rumah, mobil, apapun. Karena itu skill. Kan simple kan, menjadi trading itu mudah, dimulai dari mindset. Ini maaf ya, materi saya kalau saya mencoba share di Facebook ternyata susah. Selalu orang melihat saya mainstream, out of the box dan lain sebagainya. Padahal itu fakta yang saya temukan, faktanya adalah itu. Kalau untuk teman-teman yang ingin bergabung ke TBAY, caranya gimana nih? Sebetulnya saya mau memberikan secara gratisan ke seluruh orang supaya mudah mengakses tanpa harus nyari saya. Maka saya bikin Facebook. Cuman saya kan pemula di kok Facebook ya, di YouTube. Saya bisa di YouTube. Pak, nama channelnya apa? Nanti saya promosikan. Iya, Ahmad Yusuf TBAY. Pokoknya dicari aja. Cara menemukannya itu adalah ke grup Kamus Trader Indonesia. Kalau ada YouTube yang saya share, itu adalah channel saya. Dan itu saya menampilkan tanpa persiapan apapun, semua ngalir dengan apa adanya. Yang penting bisa posting, bisa share, segera bisa dilihat orang, segera bisa dimanfaatkan. Entah mungkin ada yang suka atau nggak suka, karena belum tentu semua orang menyukai materi atau metode cara saya menyampaikan sebuah edukasi. Itu saya sangat menyadari tidak akan semuanya suka. Maka sampai saat ini kalau ada yang bully saya senyum aja. Pak, Ya. terakhir Pak, lebih cenderung ke para milenial atau yang baru mengenal tentangnya forex trading Pak ya. Ya. Saran singkatnya Pak Aye ini untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang bahkan istilahnya konsep dasar forex itu kan 3 hal ya Pak ya, maksudnya tentang leverage, margin, dan transaksi lah dasarnya perdagangan margin trading ya. Kalau sarannya Pak Aye untuk yang sangat pemula ini, saya harus mulai dari mana bos? Kan itu aja sih Pak, mungkin dulu. Iya, mulai dari mindset dulu. Karena pada saat mindset sudah bagus, salah tindakan dalam analisa nggak ada masalah. Nomor 1 mindset dulu gitu ya. Mindset. Kemudian setelah mindset dapat, ketika trading awal itu nggak cari duit, jangan pernah cari duit. Semakin dicari semakin hilang itu. Semakin menjauh Pak ya. Jadi Anda latihan floating aja dulu. Latihan floating itu membangun mental kok. Latihan floating loss maksudnya nih Pak. Floating kan ada 2 nih Pak, profit dan loss. Dua-duanya harus imbang. Kalau berani floating minus $50, harus berani floating plus $50. Karena itu kan sebenarnya hanya salah arah. Kalau arahnya benar kan harusnya mampu $50 juga plus.
bukan ABC ya, bukan Iya, ABC. kalau ABC itu ya itu yang membius itu kan unsur lah. Kalau cuma satu pip ya itu dalam Apa kondisi istilahnya pertama. membius ya? Profit itu kan membius, yang namanya duit. Orang kalau sudah melihat wah ada uang masuk di akun gitu, ada pertambahan itu, mereka lupa segalanya lagi. Bahkan saya ngomong nggak ada efeknya apapun. Dan ini bahayanya adalah, ini hati-hati Om Ino, banyak trader bangkrut itu gara-gara trading pakai duitnya sendiri. Oh, itu. Ya. Kalau nggak pakai duitnya sendiri. Nah ini kan kemarin sempat heboh. Oh Ya. bener Pak Aye, maka kita kalau trading pakai duitnya orang, jadi kita kan nggak rugi. Bukan begitu maksudnya. Nah, terus gimana? Coba mungkin bisa diklarifikasi nih. Iya, artinya gini, kalau misalnya hari ini ada, karena itu terjadi ya, hari ini ada trader membawa $100 datang ke saya, terus saya pesan, orangnya manggut-manggut, saya hanya pesan pakai 0,01 single OP, jangan gold. Orangnya manggut-manggut dan trading sama saya akan menggunakan itu dan single OP. Begitu pulang sudah nggak lagi. Dan saya nggak bisa intervensi karena saya bukan pemilik uang. Oh, siap. Gurunya siapapun yang ngasih nasihat, pemilik uang itu yang paling benar keputusannya. Oh. Dia mutlak benar. Yang memiliki hak atas. Ya. Dan itu banyak yang nggak paham. Iya. Iya. Dan ya ini kan unik kan, tapi fakta kan gitu. Iya. Intervensi edukasi manapun sebaik apapun susah. Nomor satu mindset dulu Pak ya. Ya, kalau mindset nanti akan tahu, oh ini uangku ini tetap uang, ini bukan taruhan, ini bukan cash management. Aduh, ini mau dibahas nih Pak, masalah sekarang cash management panjang. Jangan. Iya, panjang kali lebar itu sama dengan luas nanti. Iya, panjang. Cash management ini saya ungkap di YouTube pun akan berapa seri itu panjang. Oke, Pak Aye, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa kolaborasi bersama saya dengan Zero Market ya Pak ya. Oke, mohon maaf ya kalau ada kata atau cara saya menyampaikan ya style Ahmad Yusuf seperti ini. Nggak pinter bahasa Inggris, bahasanya yang ngalir gitu aja seperti biasanya kalau saya live di Facebook. Itu Om Ino. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.